Bab 791 Monster Tua. Di atas cincin duel yang luas dan luas, sistem menampilkan nama Fire Dance dan Valet Cloud sebagai pemenang pertandingan ini. Ketika para penonton melihat pengumuman ini, suasana yang luar biasa deras menyelimuti venue. Dengan teknik pertarungan misterius, Fire Dance sendiri telah mengalahkan dua ahli hebat dari tim pertempuran Glorious Lions. Pada saat ini, nama Fire Dance terukir sangat dalam di hati setiap orang. Luar biasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing akan menyembunyikan begitu banyak kekuatannya. Tidak heran mengapa Black Flame dapat memaafkan dirinya dari peristiwa yang begitu penting. Ketika Phoenix Rain memandang Fire Dance, dia merasa seolah-olah dunia baru telah terbuka baginya. Meskipun medan tempur Fire Dance paling tidak biasa-biasa saja, metode pertempuran assassin yang membingungkan adalah yang pertama baginya. Bahkan Blue Phoenix, seorang ahli Void Realm, tidak akan memiliki pertahanan terhadap Fire Dance, apalagi Long Rainbow dan Blood Sun. Satu-satunya metode untuk berurusan dengan metode pertempuran misterius assassin adalah menggunakan destruction spell skala besar atau memanipulasi beberapa lusinan pisau terbang seperti yang dimiliki Aqua Rose dan menyerang dari kejauhan. Bahkan memiliki atribut yang secara signifikan lebih tinggi daripada Fire Dance akan sedikit berguna melawan assassin. Namun, baik mantra penghancuran skala besar dan mantra tier 1, Soul Cloud, memiliki waktu casting yang lama. Selama periode ini, dengan kecepatan Fire Dance, dia bisa membunuh lawannya beberapa kali lipat. Jika bahkan kelas sihir akan memiliki waktu yang sulit melawan Fire Dance, kelas fisik akan lebih sulit lagi menjatuhkannya. Bahkan Hua Kyusui, yang menonton dari tribun penonton, terpana dengan hasil pertandingan selama beberapa waktu. Tim pertempuran Asura, sebuah tim baru di Dark Arena, memiliki kerangka kerja yang kuat. Itu tak terbayangkan. Entah itu Toussaint Blades, yang telah bertarung di pertandingan pertama, atau Blood Sun dan Long Rainbow, yang baru saja dikalahkan, ketiganya adalah ahli yang dia pilih sendiri. Dia sangat akrab dengan kekuatan mereka. Namun, ketiganya gagal. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Dari mana Asura Battle Team ini berasal? Hua Kyusui mengenakan ekspresi suram. Suasana hatinya sedang buruk. Untuk menghindari hal yang tak terduga, dia telah berhati-hati, namun setelah mengirim anggota tim 2, mereka masih kehilangan 2 pertandingan berturut-turut. Jika mereka kehilangan pertandingan lain, mereka akan kehilangan seluruh kompetisi. Tidak heran mengapa dia berani menantang tim pertempuran Glorious Lions aku. Benar saja, dia memiliki beberapa kemampuan. Hua Kyusui tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng. Awalnya, dia telah melihat Si Feng karakter kecil yang tidak memerlukan perhatian. Namun, sekarang dia adalah pemimpin tim pertempuran Asura, dia tidak bisa mengabaikannya. Sementara itu, ketika teladan Willow melihat ekspresi suram Hua Kyusui, dia kurang lebih memahami situasi Glorious Lions. Namun, teladan Willow benar-benar bingung. Zero Wing hanyalah persekutuan pemula. Dia bisa menangani kemenangan persekutuan atas aliansi bintang dalam perang sebelumnya, tetapi sekarang memaksa tim pertempuran Hua Kyusui ke dalam kesulitan yang serius. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bibi Hua, kita akan memenangkan kompetisi ini kan? Tanya teladan Willow dengan cemas. Sebelum kompetisi dimulai, dia telah bertaruh semua bahan langka dan peralatan yang dia peroleh setelah banyak kesulitan pada kemenangan Singa Agung. Dia telah mendapatkan bahan dan peralatan dari Twilight Echo untuk digunakan sebagai taruhan. Sebagai tindakan pencegahan, dia mempertaruhkan dana untuk Singa Agung. Jika tim pertempuran kalah, pengembangan Twilight Echo kemungkinan besar akan mandek. Yakinlah, meskipun penampilan tim pertempuran Asura mengejutkan, keterampilan dan peralatan yang kuat seperti itu tidak mudah diperoleh. Fakta bahwa tim pertempuran Asura memiliki 2 atau 3 item seperti itu sangat mengesankan. Namun, tidak mungkin mereka akan pamer lagi di pertandingan berikutnya, Hua Kyusui menjawab dengan percaya diri. Keyakinannya berasal dari fakta bahwa pertandingan ketiga adalah pertandingan 1 lawan 1. The Glorious Lions telah mengirim petarung terkuat mereka, Sirius, ke pertandingan ini. Hua Kyusui juga menyelidiki Zero Wing selama istirahat kecil setelah pertandingan terakhir. Persekutuan hanya memiliki begitu banyak ahli.
Aqua Rose, Fire Dance, dan Violet Cloud dikenal sebagai 3 ahli terbesar persekutuan. Setelah memasukkan Ye Feng, ahli tersembunyi dari persekutuan, Zero Wing hanya memiliki 4. Ahli-ahli lain dalam persekutuan paling tidak biasa-biasa saja. Mereka tidak punya alasan untuk takut pada mereka. Salah satu pertandingan yang tersisa adalah pertandingan 1 lawan 1, sementara 2 pertandingan lainnya bertiga-bertiga. Dalam 3 lawan 3, Ye Feng adalah satu-satunya lawan sejati yang harus dihadapi singa yang mulia. Bahkan jika anggota Glorious Lions bukan tandingan Ye Feng dalam pertandingan 1 lawan 1, dengan 3 orang menggunakan skill Sure Kill mereka secara bersamaan. Mereka dapat dengan mudah menghabisi Swordsman segera setelah pertandingan dimulai. Setelah itu, mereka bisa meluangkan waktu untuk menyelesaikan 2 anggota tim pertempuran Asura lainnya. Jika Ye Feng bertempur dalam 1-1 semua lebih baik. Sirius dapat memenangkan kompetisi sendirian. Pertandingan berikut hanya untuk pertunjukan. Terlepas dari keputusan apa yang diambil tim pertempuran Asura, hasilnya akan sama. Sepertinya singa yang mulia tidak tahan lagi, bibir Phoenix Rain sedikit melengkung ketika dia melihat Sirius berjalan ke ring duel. Barisan The Glorious Lions sangat indah. Toh, Super Guild Battle Wolves mendukung tim pertempuran. Zero Wing hanyalah persekutuan pemula. Fakta bahwa itu telah memaksa singa agung ke sudut dianggap sebagai keajaiban di gelap arena. Big Sis Rain, menurutmu siapa yang akan dikirim tim pertempuran Asura untuk pertandingan ini? Blue Phoenix jelas bisa merasakan aura mengerikan yang dipancarkan Sirius. Seketika Sirius memasuki cincin, nalurinya memperingatkan bahaya ekstrim. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti itu. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Sirius, dia sudah bisa melihat kekalahannya. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Dia adalah seseorang yang saat ini bisa dia kalahkan. Phoenix Rain hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Blue Phoenix. Bahkan dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran si Feng. Lagi pula, performa pria itu sampai sekarang telah melampaui harapannya. Semoga Ye Feng tidak akan mencoba menjadi orang bodoh. Selama dia tidak melawan Sirius, ada lebih dari 50% peluang Zero Wing akan memenangkan kompetisi. Petik 2. Blue Phoenix mengangguk, setuju dengan kata-kata Phoenix Rain sepenuhnya. Di Pavilion Naga Phoenix, meskipun Martial Dragon kuat, dia tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa melihat perbedaan di antara mereka. Di sisi lain, Blue Phoenix bahkan tidak bisa mulai menebak seberapa lebar jarak antara dirinya dan Sirius. Namun, setelah memikirkannya, Blue Phoenix berpikir bahwa situasi ini masuk akal. Bagaimanapun, Martial Dragon baru saja membangunkan domainnya. Sirius, di sisi lain, sudah menjadi lelaki tua berusia 50-an. Di depan monster tua seperti Sirius, Martial Dragon tidak lebih dari bayi yang baru lahir. Martial Dragon hanya memiliki potensi untuk bersaing dengan Sirius di masa depan. Meskipun si Feng juga sangat kuat, dia belum memenuhi syarat untuk menghadapi Sirius. Tolong, jangan bodoh, Blue Phoenix tiba-tiba mengkhawatirkan si Feng. Para ahli adalah makhluk yang sombong. Ketika mereka bertemu dengan para ahli yang lebih kuat, mereka memiliki keinginan untuk menantang mereka. Selain itu, peluang untuk bertarung melawan monster tua seperti Sirius sangat langka. Jika si Feng bertindak gegabah dan mencoba melawan Sirius sendiri, kompetisi ini akan benar-benar berakhir untuk tim pertempuran Asura. Brad, apa yang kamu tunggu? Sirius, yang menunggu di ring duel, tertawa pelan ketika dia berkata, atau kamu pengecut? Bajingan tua ini. Si Feng memutar matanya pada provokasi Sirius. Pemimpin, apakah kamu benar-benar akan menghadapinya? Aqua Rose, yang duduk di samping si Feng, bertanya. Setelah merasakan niat membunuh yang dipancarkan Sirius, dia memucat menjadi putih pucat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang begitu dingin dan nyata. Hanya mandi di dalamnya mencuri napas. Perbedaan dalam pengalaman tempur mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, aku akan menghadapinya. Peluang untuk melawan monster tua seperti itu tidak sering datang, kata si Feng sambil menahan kegembiraan di hatinya. Perlahan, dia mendekati cincin duel. Bab 792, Ye Feng yang tidak bisa diremehkan.
Melihat Si Feng mendekati cincin duel, Phoenix Rain mengerutkan kening. Ye Feng masih terlalu muda dan agresif. Meskipun Phoenix Rain dapat memahami keinginan Si Feng untuk menantang para ahli yang kuat, dia juga harus mempertimbangkan waktu dan tempat. Sirius adalah monster tua yang tidak bisa dilawan oleh Si Feng karena dia sekarang. Bahkan jika dia ingin menantang Sirius, paling tidak, dia harus membangunkan domainnya terlebih dahulu. Kalau tidak, satu-satunya hasil adalah kekalahan yang menyedihkan. Ketika Blue Phoenix melihat ini, bagaimanapun, dia agak iri pada Si Feng. Monster tua seperti Sirius berdiri di puncak sejati domain dewa. Oleh karena itu, tujuan utama banyak ahli game adalah untuk menantang monster seperti Sirius dan muncul sebagai pemenang untuk membuktikan diri mereka layak berdiri di puncak juga. Blue Phoenix belum memenuhi syarat untuk menantang monster tua seperti itu. Namun, Si Feng melakukannya. Kenapa dia tidak iri? Meskipun Sirius berniat memprovokasi Si Feng, ini menunjukkan bahwa dia mengakui kekuatan pendekar pedang itu. Dia percaya bahwa Si Feng memenuhi syarat untuk menantangnya. Kalau tidak, monster tua seperti Sirius tidak akan membungkuk serendah itu untuk memprovokasi seorang pemuda. Jika dia memakai sepatu Si Feng, dia juga akan menerima tantangan ini untuk melihat ketinggian seperti apa yang bisa dia raih. Bocah ini gila. Dia sebenarnya menantang Sirius. Senyum kemenangan muncul di wajah Hua Qiusui ketika dia melihat Si Feng berjalan menaiki cincin duel. Untuk merekrut Sirius untuk tim pertempuran singa yang mulia, dia telah membuat janji yang kuat untuk pertempuran serigala. Jika tidak, Battle Wolves tidak akan membiarkan Sirius bergabung dengan tim. Bahkan Hua Qiusui tidak yakin dengan kekuatan asli Sirius. Namun, dia yakin akan satu hal. Ketika dia pertama kali bertemu Sirius, dia ingin menguji keterampilan pria itu. Oleh karena itu, dia telah mempekerjakan lebih dari selusin pengawal profesional kelas atas untuk melawan orang tua itu. Hasil dari pertarungan itu jauh melebihi harapannya. Setiap pengawal yang dia pekerjakan adalah ahli top, namun, tidak satu pun dari pengawal ini yang bahkan menyentuh jari Sirius. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, semua pengawalnya berbaring di lantai. Dia tidak berani menggerakkan satu otot pun. Dia merasa seolah-olah rantai telah mengikatnya. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari betapa dia telah meremehkan para pakar dunia game virtual. Lagi pula, Sirius bahkan telah mengalahkan pengawalnya yang paling terpercaya, Perang Abadi, dengan satu gerakan. Hua Qiusui telah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Namun, saat itulah dia mempekerjakan orang biasa sebagai pengawal. Di depan Sirius, bahkan para ahli pun tidak berbeda dengan semut. Selain itu, ini telah terjadi di dunia nyata. Sementara itu, ketika Si Feng dan Sirius berdiri di ring duel, saling menatap, suasana panggung tampak membeku. Tidak buruk, Sirius sedikit mengangguk ketika dia menyaksikan Si Feng. Kamu telah mencapai standar seperti itu di usia yang sangat muda. Kamu bahkan dapat menanggung tekanan mental aku. Sudah lama sejak aku melihat anak nakal yang menjanjikan. Kamu juga setuju untuk melawan aku. Sebelum pertandingan dimulai, apa yang akan kamu katakan untuk memasang taruhan? Petik 2. Taruhan. Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Apa yang ingin kamu taruhan? Gadis bernama Fire Dance di timmu sangat menjanjikan. Akan sia-sia baginya untuk tetap di tim kamu. Dia bisa memiliki masa depan yang lebih cerah, jadi aku ingin menerimanya sebagai murid aku. Aku dapat membantunya maju di jalannya. Di masa depan, dia akan tumbuh melampaui aku. Oleh karena itu, jika tim pertempuran Asura kamu kalah, aku ingin Fire Dance menjadi murid aku. Tentu saja, jika tim pertempuran Glorious Lions kita kalah, aku akan memberitahumu bagaimana cara meningkatkan standar tempurmu. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana cara meningkatkan standar tempur aku? Si Feng harus mengakui bahwa ia tergoda. Setelah mencapai levelnya, sangat sulit untuk meningkatkan lebih lanjut. Membangkitkan domain bukanlah masalah yang sederhana. Jenius yang tak terhitung jumlahnya terjebak di kemacetan ini dan tidak dapat memasuki wilayah itu. Bahkan dia belum menemukan petunjuk tentang membangkitkan domainnya. Namun, Sirius menyatakan bahwa dia memiliki metode seperti itu. Namun, menurut pendapat Si Feng, kemungkinan seperti itu harus ada.
Di masa lalu, dia hanya menjadi pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2. Dia hanya memiliki sedikit informasi mengenai kekuatan top dunia game virtual. Kekuatan-kekuatan top ini telah ada selama beberapa dekade. Mereka semua memiliki metode sendiri untuk membimbing para ahli. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk menemukan metode untuk membangunkan domain. Sayangnya, metode ini adalah rahasia mutlak. Kalau tidak, bagaimana mungkin berbagai super guild memelihara begitu banyak pakar realisasi refinement? Ini adalah perbedaan antara guild biasa dan super guild. Persekutuan kecil beruntung jika mereka bahkan memiliki beberapa ahli tingkat atas. Sebuah guild besar sangat kuat jika memiliki beberapa pemimpin ahli realm refinement. Namun, super guild dapat dengan mudah memelihara ahli realm penyempitan mereka sendiri. Sistem pengasuhan yang ahli akan menjadi aset yang kuat bagi Zero Wing. Si Feng mendesah dalam hati. Bagaimana menurutmu? Sirius bertanya dengan serius. Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Fire Dance memiliki rencananya sendiri. Namun, bagaimana jika aku menawarkan sesuatu yang lain sebagai taruhan? Si Feng sangat tergoda oleh proposal Sirius. Jika dia bisa mendapatkan metode yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kemampuannya, daripada mencari metode itu sendiri, itu akan menghemat banyak waktu. Dia juga bisa menggunakan metode itu untuk memelihara orang lain. Sesuatu yang lain, aku tidak mencoba untuk memandang rendah kamu, tetapi tidak ada apapun di dunia game virtual yang dapat menggoda aku. Sirius tidak mengharapkan Si Feng untuk mengajukan tawaran balasan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, baik koin maupun barang epik tidak ada di luar jangkauan aku. Aku hanya perlu menginvestasikan sedikit waktu untuk mendapatkannya. Jika kamu mencoba menggoda aku dengan hal-hal seperti itu, jangan repot-repot. Petik 2. Bagaimana dengan desain stabil? Si Feng tersenyum samar. Apa yang kamu katakan? Sirius terkejut. Kamu punya desain stabil? Guild super seperti Battle Wolves tidak memiliki masalah untuk mendapatkan item epic, mereka membutuhkan sedikit waktu untuk mengumpulkan koleksi. Bahkan, Battle Wolves sudah memiliki beberapa item epic. Karenanya, item epic tidak tergoda sedikit pun untuk Sirius. Desain stabil adalah cerita yang berbeda. Berbagai geng besar di domain dewa saat ini menjadi gila di Mons. Mereka dengan panik mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun sebuah kandang kuda. Namun, meskipun banyak persekutuan di seluruh domain dewa telah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, sampai sekarang, tidak ada yang memperoleh desain stabil yang berharga. Memperoleh desain ini terlalu sulit. Jika Battle Serigala bisa mendapatkan desain stabil dan mulai memelihara gunung persekutuan mereka di depan persekutuan lain, persekutuan akan melampaui pesaingnya dengan selisih yang besar. Mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar ketika bersaing untuk menguasai domain Tuhan. Apa yang kamu katakan? Si Feng mengerti betapa pentingnya desain stabil bagi persekutuan. Itu adalah item penting yang bisa meningkatkan kekuatan keseluruhan guild. Desain stabil jauh lebih berharga daripada beberapa item epic. Bahkan Super Guild berusaha mati-matian untuk mendapatkan desain stabil. Lagi pula, kekuatan geser tidak cukup untuk mendapatkan item. Seseorang juga perlu beruntung. Mengenai kepemilikan Si Feng atas desain stabil, ia tidak lagi punya alasan untuk menyembunyikan informasi itu. Bagaimanapun, saat dia mulai membangun stable, rahasianya akan keluar. Aku harus berkata, aku tersentuh oleh ketulusan kamu. Ketika Sirius memandang Si Feng sekali lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda di hadapannya tidak sesederhana yang dia kira. Fakta bahwa Si Feng memiliki desain stabil, yang gagal diperoleh oleh Super Guild, adalah bukti yang cukup dari kemampuan pemuda itu. Setelah kedua belah pihak setuju untuk bertaruh, hitungan mundur berakhir. Sirius segera mengungkapkan senyum ketika dia menghunuskan pedang besar merah api itu dari punggungnya. Dia kemudian mengayunkan senjata dengan keras ke Si Feng, yang berjarak 20 yard. Seketika, lautan api muncul dari lantai cincin duel, berubah menjadi binatang buas yang menerkam Si Feng. Bab 793, Pedang Terkenal versus Pedang Terkenal. Dasar bajingan tua yang licik. Si Feng mengutuk ketika dia menyaksikan tembakan api merah tua yang menjulang ke arahnya, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan menutup jalan retretnya. Sebelum pertandingan dimulai,
Sirius telah berdiri di sudut cincin, berlawanan dengan Si Feng dengan sengaja. Burning Wave, salah satu keterampilan pedang api terkenal, adalah keterampilan serangan AoE. Dengan jangkauan skill yang luas dan posisi strategis lelaki tua itu, Sirius telah memojokkan Si Feng dengan sempurna. Jika Si Feng melompat ke udara untuk menghindari serangan, dia akan mengekspos dirinya di udara, memberi Sirius peluang sempurna untuk melakukan pukulan fatal. Hancurkan, teriak Si Feng tiba-tiba. Napas naga, segera, tangisan naga bergema di seluruh arena, seberkas sinar putih menembus lautan api dan menuju ke arah Sirius. Dalam hal atribut dasar, Si Feng jauh lebih kuat dari Sirius. Selain itu, naga napas adalah salah satu keterampilan tambahan nafas legendaris Heavenly Dragon. Dalam hal kekuatan, skill sudah lebih kuat daripada skill tambahan dari senjata epik. Karenanya, Dragon Breath dapat dengan mudah mematahkan gelombang pembakaran Sirius. Sinar putih melahap seluruh Sirius. Ini sudah berakhir. Seperti itu, semua orang yang hadir terpesona. Namun, Si Feng tidak santai. Dia segera mengaktifkan Windwalk dan gelar Master Ilmu Pedang sebelum mengisi ke arah lokasi Sirius sebelumnya. Namun, sebelum dia mencapai titik tengah, Sirius meledak dari sinar putih, memancarkan cahaya ungu samar. Ketika sinar putih Dragon Breath bertabrakan dengan cahaya ungu, sinar itu tidak berserakan. Orang tua itu tidak menerima kerusakan apapun dari serangan itu. Kamu benar-benar melihat tipu daya aku, kata Sirius, merasa sedikit terkejut ketika dia melihat pemuda itu menerjang ke arahnya. Awalnya, dia berniat meluncurkan serangan diam-diam sementara pemuda pendekar pedang itu santai. Namun, tampaknya rencana itu tidak berjalan baik. Si Feng tidak bermaksud memberi Sirius waktu untuk bereaksi. Segera, dia mengaktifkan Illusory Shadow. Tiba-tiba, 6 garis cahaya biru melintas dari Killing Ray, tiba di hadapan Sirius seketika. Si Feng bergerak seperti air yang mengalir. Serangannya tidak memiliki gerakan berlebihan. Berkat gelar Master Ilmu Pedang, kecepatan serangannya juga meningkat sebesar 20%. Dia bergerak jauh lebih cepat daripada apa yang bisa dirasakan orang biasa. Setelah lampu biru memotong Sirius, kerutan yang dalam muncul di wajah Si Feng. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya merah mengiris kepalanya dari sudut yang tak terbayangkan. Tanpa ragu, Si Feng menarik Abyssal Blade-nya lebih dekat. Dang! Ketika kedua pedang itu bertabrakan, percikan api berhamburan, dan bahkan udara bergetar. Gelombang kejut dampaknya memecahkan panggung. Untungnya, Si Feng berhasil memblokir lampu merah yang masuk tepat pada waktunya. Namun, begitu dia memblokir serangan pertama, yang lain turun ke arahnya. Bagaimana? Si Feng baru saja memukul mundur salah satu serangan berserker, bagaimana dia bisa meluncurkan yang lain? Selain itu, dia gagal mendeteksi serangan itu sampai tiba di tangannya. Menangkis. Kali ini, Si Feng menggunakan Killing Ray untuk memblokir sinar merah dari atas. Kekuatan tinggi seperti itu, Si Feng mundur selangkah, lantai di bawah kakinya hancur. Lengannya juga sedikit mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia memblokir serangan pemain yang bisa membuat lengannya kebas. Seperti yang diharapkan dari api-api pedang terkenal. Ini unggul dengan kecepatan dan kekuatan. Setelah pertukaran tunggal ini, Si Feng tahu bahwa atribut dasar Sirius luar biasa. Meskipun Sirius adalah berserker dan memiliki pertumbuhan kekuatan yang sangat tinggi, secara logis, atribut kekuatannya tidak boleh setinggi ini bahkan dengan pedang terkenal. Karena itu, Si Feng yakin bahwa Sirius memiliki lebih dari satu item epik. Tidak mungkin bagi berserker untuk membanjiri dia sedikit dengan kekuatan hanya dengan keterampilan pasif Bonfire. Namun, ini masih bukan masalah yang paling penting. Terlepas dari persepsi yang kuat tentang lingkungannya, dia gagal mendeteksi serangan Sirius. Dia bahkan tidak memperhatikan lintasan serangan orang tua itu. Selain itu, serangannya dengan Illusory Shadow seharusnya mengenai Sirius, namun dia belum merasakan Killing Ray menyerang daging. Meskipun kedua pejuang hanya bertukar gerakan untuk sesaat, semua orang di tribun penonton tertegun. Mereka sangat cepat, seru Phoenix Rain. Kecepatan serangan Si Feng bahkan lebih cepat daripada ketika dia menghadapi Blue Phoenix. Bahkan gerakan tangannya hanya kabur baginya, belum lagi pedang itu sendiri.
Big Sis Rain, mengapa Sirius tidak kehilangan HP? Aku jelas melihat serangan Ye Feng memukulnya, Blue Phoenix bertanya dengan rasa ingin tahu. Pukul dia. Phoenix Rain menggelengkan kepalanya. Ye Feng belum menyentuhnya sekali, bagaimana dia bisa kehilangan HP? Petik 2. Tetapi aku melihat garis-garis cahaya biru melewati tubuh Sirius. Mata Blue Phoenix melebar. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, pernyataan itu datang dari Phoenix Rain, jadi itu tidak mungkin salah. Ini adalah kekuatan Sirius, kontrol absolut. Phoenix Rain menjelaskan perlahan, mengatakan, meskipun sepertinya serangan Ye Feng telah menabrak Sirius, pada kenyataannya ada jarak setipis kertas antara Sirius dan pedang Ye Feng. Kesenjangan itu tidak mungkin dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Wajar jika kamu tidak bisa membedakannya. Namun, penilaian sistem dengan serangan sangat akurat. Bahkan jika jaraknya 1/10 mm, serangan itu tidak akan dihitung. Petik 2. Mulut Blue Phoenix melebar ketika dia mendengar ini. Apakah dia bahkan masih manusia? Blue Phoenix ragu bahwa dia bisa menghindari serangan dengan 1 cm, dan dia bahkan telah mencapai Void Realm. Seseorang di alam perbaikan hanya memiliki kontrol halus atas gerakan mereka. Persepsi mereka masih jauh dari sebanding dengan seorang ahli Void Realm. Oleh karena itu, menghindari serangan 3 cm akan menjadi keajaiban. Sementara itu, Sirius bisa menghindari serangan kurang dari 1 cm. Itu tak terbayangkan. Ini hanyalah permulaan. Sirius jauh lebih kuat daripada yang dapat kamu bayangkan. Phoenix Rain menghela nafas ketika dia menyaksikan Si Feng bertahan melawan serangan Sirius. Di arena duel, alarm Si Feng bertambah saat dia melawan monster tua itu. Tidak peduli seberapa cepat dia mengayunkan pedangnya, dia tidak bisa mengenai berserker. Sebaliknya, serangan Sirius semakin kuat saat pertempuran berlangsung. Pada titik ini, dia mulai berjuang untuk mengikuti. Serangan Sirius selalu mengenai titik-titik butanya. Serangan juga tumbuh lebih tepat. Dia hampir gagal memblokir serangan terakhir pria tua itu. Akhirnya, setelah lebih dari selusin detik, garis cahaya merah akhirnya melanda Si Feng. Namun, lampu merah berhenti tepat sebelum bertabrakan dengan tubuh Si Feng, tidak dapat melanjutkan. Apakah ini kekuatan suatu domain? Si Feng tidak punya pilihan selain untuk mengaktifkan blade pertahanan. Tak satu pun dari serangannya yang efektif terhadap Sirius. Di sisi lain, Berserker tidak memiliki masalah mendaratkan serangan. Sepanjang pertempuran, untuk beberapa alasan, Si Feng merasa seolah-olah seseorang menarik tali. Luar biasa. Kamu telah bertahan selama ini tanpa menggunakan skill penyelamat hidup. Sirius tersenyum dengan tenang ketika dia melihat pemuda yang menderita di hadapannya. Sekarang, alih-alih memegang pedang besar di satu tangan, dia memindahkannya ke pegangan 2 tangan. Karena kamu begitu kuat, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejatiku. Sirius mengangkat pedang besar merah tua sebelum mengayunkannya ke arah Si Feng. Tiba-tiba, waktu berhenti. Hanya pedang Sirius yang bergerak, turun. Sangat cepat, meskipun Si Feng bisa melihat cahaya pedang mendekat, dia tahu bahwa kedua pedangnya tidak bisa tepat waktu untuk memblokir serangan. Tidak, akulah yang melambat. Segera, Si Feng memanggil yang lain dari skill Bonfire, Flame Dragon's Flash. Saat diaktifkan, itu mengurangi kecepatan serangan dan kecepatan gerakan semua musuh dalam jangkauan serangan sebesar 60% dan melipat gandakan kekuatan pengguna saat menyerang. Langkah ini terkenal karena tidak dapat dicekal. Peningkatan kekuatan 300% jauh lebih kuat daripada peningkatan kerusakan dengan jumlah yang sama. Dengan kekuatan, seseorang bisa menghancurkan pertahanan lawan, menyebabkan lawan mengekspos kelemahan. Orang kemudian bisa melakukan pukulan fatal. Si Feng tahu bahwa sudah terlambat untuk memblokir serangan. Selain itu, jumlah blok defensif blade telah habis. Dia tidak memiliki pertahanan terhadap serangan ini sama sekali. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan langkah diam, menghindari cahaya pedang dan muncul di belakang Sirius. Namun, tepat ketika Si Feng hendak menyerang Berserker, Sirius berputar, seolah-olah dia mengharapkan gerakan itu. Dan mengayunkan pedang besar itu dalam sebuah lengkungan ke arah sisi kanan Si Feng. Kekuatan penekan pedang besar itu bahkan menekan udara di sekitar mereka.
Meskipun atribut kekuatan Si Feng juga sangat tinggi, gerakannya terasa sangat terbatas di bawah tekanan besar-besaran bonfire sehingga ia bahkan berjuang untuk bernapas. Tanpa pilihan lain, Si Feng mengaktifkan keturunan Dewa Guntur dan Naga Langit. Atribut Sirius sangat tinggi. The Berserker bahkan telah melipat gandakan kekuatannya. Dipukul oleh pedang besar Sirius bukanlah hal yang lucu. Sebuah pukulan kritis bahkan mungkin membunuhnya di tempat. Bab 794 Kontes Kekuatan. Begitu Aquamarine Killing Ray 1 dan Api Unggun Merah Tua bertabrakan, sebuah ledakan mengguncang cincin duel. Dengan dua pedang di tengah, lantai batu panggung hancur, awan debu memenuhi udara. Begitu gelombang kejut berlalu, sesosok terbang melintasi awan debu, membanting ke tanah. Namun begitu sosok itu mendarat, ia berdiri. Aku berhasil, Si Feng bergumam ketika dia berdiri. Melirik tangannya yang gemetaran, dia tersenyum pahit ketika dia berkata, dia memiliki begitu banyak kekuatan. 36 Famed Swords milik domain masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Di antara mereka, Api Unggun terkenal karena kekuatan penghancurnya. Keterampilannya sangat keras. Di tangan Berserker, senjata itu bisa menumbangkan kota. Meskipun atribut dasarnya sedikit lebih tinggi dari Sirius, setelah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power dan meningkatkan kekuatannya sebesar 100%, serangan Berserker masih membuatnya terbang. Untungnya, bagaimanapun, kekuatan Naga Langit telah meningkatkan HP dan pertahanannya sebesar 300%. Thunder God's Discent juga memiliki efek pengurangan kerusakan. Karenanya, bahkan setelah menerima serangan, ia hanya kehilangan sedikit lebih dari 200 HP. Untungnya, dengan Heavenly Dragon's Power, HP maksimum Si Feng mencapai lebih dari 48.000. Bahkan tanpa keturunan Dewa Guntur, serangan Sirius hampir tidak bisa menggores Si Feng. Kamu Feng kuat. Bahkan setelah pemimpin menggunakan Flame Dragon Flash, ia menerima sedikit kerusakan. Darah Sun hampir tak bisa berkata apa-apa setelah melihat Si Feng sebagian besar tidak terluka. Perang abadi juga sama-sama tercengang. Ingatannya akan Sirius Flame Dragon's Flash masih segar di benaknya. Sementara Sirius telah memberinya bimbingan, Berserker telah menggunakan satu pukulan untuk menghabisinya, namun Si Feng hanya kehilangan sedikit lebih dari 200 HP. Itu mengejutkan. Selain itu, Si Feng telah bertahan begitu lama melawan Sirius. Si Feng adalah orang pertama yang pernah dilihatnya mampu melakukan hal seperti itu. Tidak satu pun anggota tim pertempuran Glorious Lions dapat bertahan 10 detik melawan Sirius. Mengaktifkan keterampilan Berserk mereka tidak mengubah itu, Sirius masih bisa mengakhiri hidup mereka dalam 10 detik tanpa mengandalkan Berserk skill sendiri. Perbedaan dalam teknik pertempuran antara Sirius dan bawahannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Aku tidak pernah menyadari bahwa Ye Feng telah menahan begitu banyak kekuatannya. Dia benar-benar dapat bersaing dengan monster tua. Rasanya seperti dia bahkan lebih kuat dari Martial Dragon. Cahaya bersinar di mata Blue Phoenix. Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi kekuatan Si Feng. Jika dia adalah orang yang melawan Sirius, pertandingan akan berakhir sekarang. Memang, Ye Feng lebih kuat dari Martial Dragon. Namun, ini hanya dalam hal keterampilan dan atribut. Sungguh mengherankan bagaimana Zero Wing telah memperoleh begitu banyak epic weapons and equipment. Phoenix Rain berpikir keras ketika dia menyaksikan Si Feng, yang berdiri dengan bangga di cincin duel. Setelah menonton pertandingan ini, dia akhirnya memiliki pemahaman yang relatif tentang Si Feng. Kekuatan Sirius berbicara banyak untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun menghadapi monster seperti Sirius, Si Feng bisa mengandalkan atribut dasarnya untuk mengkompensasi kekurangannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya atribut dasarnya. Orang tidak bisa mengandalkan peralatan Dark Gold untuk mendapatkan atribut seperti ini. Item epic adalah satu-satunya penjelasan. Namun, seberapa berharganya item epic? Bahkan sekarang, Pavilion Naga Phoenix hanya memiliki beberapa. Namun, di antara tim pertempuran Asura, lebih dari satu anggota mengenakan atau menggunakan item epic mereka sendiri. Menurut perkiraannya, Aqua Rose dan Fire Dance harus memiliki setidaknya satu item epic. Sedangkan untuk Violet Cloud, Cleric belum bertarung, jadi dia tidak tahu. Namun,
Wawasan ini cukup menakutkan. Lagi pula, Phoenix tahu betul bahwa item epik ini berasal dari Zero Wing. Setelah Si Feng mengaktifkan skill berseknya, dia tidak akan membuang waktu. Segera, dia menyerang Sirius, masuk untuk membunuh. Dengan HP dan defense-nya, dia tidak perlu khawatir tentang serangan Sirius. Dia mampu melakukan pukulan demi pukulan. Ketika Si Feng hendak tiba di depan Sirius, dia melompat ke udara. Dia kemudian mengangkat Killing Ray, kekuatan api dan kilat berkumpul di sekitar bilah. Ledakan api guntur. Segera, serangan itu menekan ruang di sekitar Sirius. Penindasan spasial akan mengurangi kecepatan gerakan semua musuh. Dengan jangkauan skill yang luas, Sirius tidak punya tempat untuk menghindar. Benar saja, Sirius tidak menunjukkan niat untuk menghindari serangan itu. Sebagai gantinya, dia menyeberangi api unggun di depan tubuhnya, sepenuhnya bertekad untuk menerima elemen turun. Ledakan. Api dan kilat melahap seluruh berserker. Namun, begitu elemen-elemen bersentuhan dengan api unggun, pedang terkenal menyerap mereka seolah-olah itu adalah lubang hitam. Skill ini benar-benar mengemas pukulan. Sirius mengungkapkan senyum gembira setelah Bonfire selesai menyerap api dan kilat. Lebih banyak retakan muncul di bawah kakinya. Namun, terima kasih, akhirnya aku punya kesempatan untuk menggunakan skill ini sampai batasnya. Keterampilan bersek yang dia pelajari agak unik. Nama skill adalah Baptism of Fire. Untuk menampilkan kekuatan skill, ia perlu menyerap sejumlah kerusakan tertentu dari satu serangan. Selain itu, dia bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan bersek skill tergantung pada kerusakan yang dia terima dari satu serangan. Di masa lalu, dia beruntung jika lawan-lawannya memungkinkan dia untuk menampilkan 50% dari kemampuan skill. Namun, serangan Si Feng memungkinkannya mengerahkan 100% efek skill. Saat ini, bonus Baptism of Fierce Strength mencapai 120%. Kecepatan serangnya meningkat 100%, dan HP-nya melonjak 200%. 6 bilah api juga muncul di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Baptism of Fire bertahan 1 menit penuh, yang lebih dari cukup waktu untuk mengakhiri pertandingan. Si Feng memiliki firasat buruk ketika dia mendengar kata-kata Sirius. Namun, sebelum Si Feng bisa bereaksi, 6 pedang menyala menembak ke arahnya. Sangat cepat, melihat pedang api yang mendekat dengan cepat, Si Feng secara naluriah mengacungkan Killing Ray dan Abyssal Blade. Peng, peng, peng. 6 api cemerlang tersebar di sekelilingnya saat dia menangkis senjata api. Namun, serangan itu juga mengirim Si Feng terbang melintasi 10 yard, 3 kerusakan lebih dari minus 300 poin muncul di atas kepalanya. Bagaimana mungkin? Setiap anggota tim pertempuran Asura terkejut ketika mereka melihat Si Feng terbang di udara. Mereka tahu benar seberapa kuat atribut dasar Si Feng. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang atau apapun melempar Si Feng setelah dia mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Heavenly Dragon's Power meningkatkan kekuatan Si Feng sebesar 100%. Dengan atribut kekuatan Si Feng saat ini, peningkatan 100% bahkan memungkinkan dia untuk menundukkan ketua tertinggi. Namun Sirius telah mengirimnya terbang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Setelah mendarat, Si Feng menatap Sirius dengan ketakutan di matanya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari monster tua ini? Si Feng melirik lengannya yang gemetaran, kegembiraan menyala di matanya. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membelokkan pedang api itu, Si Feng memahami peristiwa itu dengan baik. Mengenai kekuatan, Si Feng jelas lebih tinggi dari pedang berapi. Namun, Sirius dapat mengendalikan 6 pedang api hingga batasnya. Satu pedang api mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya, tetapi jika 2 pedang menggabungkan kekuatan mereka, maka mereka akan lebih kuat darinya. Meskipun menggabungkan kekuatan 2 pedang terdengar sederhana, menyadari aksinya sangat sulit. Untuk mencapai prestasi ini, seseorang membutuhkan kedua pedang untuk menyerang lokasi yang sama pada saat yang sama. Hanya dengan melakukan itu seseorang dapat menggabungkan atribut kekuatan kedua pedang. Tidak ada pemain biasa yang bisa mencapai ketepatan dan keterampilan yang dibutuhkan prestasi ini. Bahkan dia, seperti dia sekarang, tidak dapat mencapai prestasi ini. Namun, Sirius telah melakukannya. Selain itu, dia mengendalikan pedang dari jarak jauh.
Melawanmu sampai titik ini telah membuatku cukup bahagia. Sebagai gantinya, aku akan menunjukkan kepadamu gerakan terkuatku, pamungkas, Sirius memproklamirkan sambil tersenyum pada si Feng dengan bersemangat. Dengan senyum tipis, dia mengarahkan api unggun ke arah si Feng. Segera, 6 pedang api menembak ke arah si Feng, semua 6 bergabung menjadi satu senjata api. Bab 795 6 pedang dalam satu. Ketika 6 pedang api bergabung menjadi satu, api merah menyala menjadi putih cemerlang. Kemanapun senjata putih menyala ini pergi, lantai batu putih di bawahnya meleleh. Melihat pedang api putih terbang ke arahnya, ekspresi si Feng berubah muram. Seberapa kuat dia? Menggabungkan 2 pedang api bersama sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Jika seseorang tidak dapat menyinkronkan pedang dengan sempurna, bahkan kesalahan 1/10 mm akan merusak kekuatan gabungan yang menghasilkan serangan individu. Namun, sekarang, Sirius telah menggabungkan 6 pedang api menjadi satu. Kekuatan majemuk itu bukan masalah tertawa. Senjata putih yang terbakar memiliki 3 kali kekuatan dari kombinasi sebelumnya. Baiklah, sudah saatnya kita mengakhiri pertempuran ini. Sirius menyipitkan matanya. Siu. Sebuah ledakan sonik bergema di sepanjang cincin duel saat pedang putih berapi-api itu menutupi selusin meter dalam sekejap, tiba di depan hati si Feng. Meskipun si Feng ingin menghindari pedang, Sirius sudah mengunci padanya. Jika dia bergerak sedikit pun, Sirius akan segera menyesuaikan lintasan pedang. Membela diri sambil bergerak juga jauh lebih sulit. Satu-satunya pilihan adalah membiarkan pisau yang menyala masuk dalam jangkauan kritis sebelum menghindarinya. Begitu pedang itu dalam jangkauan, si Feng menghindar. Percuma saja, aku sudah memprediksi tindakan kamu. Sirius menggelengkan kepalanya saat ia memerintahkan pedang putih api dengan pikiran. Pedang tiba-tiba mengubah lintasannya, menusuk hati si Feng sekali lagi. Namun, si Feng telah bersiap untuk saat ini. Tiba-tiba, Killing Ray mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Semburan api, cahaya putih menyebabkan suhu cincin duel melonjak seketika. Membunuh Ray kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih yang bertabrakan dengan pedang api. Ledakan. Semua orang di tribun penonton merasakan hati mereka bergetar dan gendang telinga pecah. Pada saat berikutnya, sebuah kawah kecil dengan radius lebih dari 2 meter muncul di pusat tubrukan. Kawahnya hangus hitam seolah dibuat oleh meteorit. Sementara itu, seperti bola meriam, si Feng terbang lebih dari 20 yard. HP-nya langsung turun lebih dari 1.500 poin. Ketika dia mendarat, lantai batu di bawah kakinya retak, celah-celah memanjang lebih dari 5 meter darinya. Ketika ledakan memekakkan telinga berlalu, keheningan menyelimuti penonton. Semua orang terpana. Apakah ini benar-benar pertempuran di antara manusia? Pikiran ini terus-menerus bergema di benak semua orang. Kedua petarung di ring duel merasa lebih seperti monster berperingkat lord, bukan pemain. Tidak hanya mereka berdua sangat cepat, tetapi kekuatan dan kecepatan reaksi mereka juga luar biasa. Mereka telah menggunakan fungsi gerak lambat sistem untuk menyaksikan bentrokan kedua pejuang. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Snow, apakah kamu tahu sesuatu tentang pedang api itu? Apakah ini skill? Tanya Zhao Yueru, kegembiraan muncul di matanya. Bahkan setelah menonton pertarungan untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengetahui mengapa senjata yang terbakar itu sangat kuat. Sebelumnya, itu hanya memberikan si Feng sekitar minus 300 kerusakan. Sekarang, tidak hanya itu menangani lebih dari minus 1.500 kerusakan, tetapi kekuatan yang dikandungnya juga telah meningkat pesat. Namun, dia hanya melihat 6 pedang api merah bergabung menjadi satu. Jika dia bisa dengan cara yang sama menggabungkan mantra-mantranya, seberapa kuat kekuatan mantranya yang bisa menghancurkan? Snow lembut hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Zhao Yueru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Pikiran menggabungkan serangan untuk meningkatkan kekuatan keterampilan tidak pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan gabungan akan menghasilkan efek luar biasa seperti itu. Meskipun dia dapat mengatakan apa yang dipikirkan temannya, dia tidak berpikir bahwa serangan Sirius hanya sesederhana menggabungkan 6 pedang api untuk menyerang secara bersamaan. Lagi pula,
Ketika mereka bertarung melawan dungeon bosses, sering kali ada beberapa contoh di mana beberapa mantra menyerang bos secara bersamaan. Namun, tidak ada satupun contoh yang pernah menghasilkan efek kombinasi seperti itu. Selain itu, jika 6 pedang api bergabung untuk menyerang secara bersamaan, 6 kerusakan seharusnya muncul di atas kepala si Feng. Namun, hanya satu yang muncul. Karenanya, serangan Sirius tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, dengan standar tempur si Feng saat ini, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan teknik seperti itu juga. Karena si Feng tidak menggunakan teknik ini, itu hanya bisa berarti satu hal, dia tidak mampu menggunakannya. Berpikir sampai titik ini, Snow lembut gemetar tanpa sadar. Teknik pertarungan yang ditampilkan si Feng sudah lama melampaui imajinasinya, namun bahkan seorang ahli yang kuat seperti si Feng tidak bisa menggunakan teknik kombinasi ini. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Sirius. Selain itu, pada titik ini, jelas bahwa si Feng sudah mengaktifkan skill bersertnya. Meski begitu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, Sirius belum menderita satu titik kerusakan. Sementara semua orang fokus pada pertempuran, Sirius telah meluncurkan serangan lain. Dia tidak punya niat membiarkan si Feng mengatur napas. Berkali-kali pedang api putih menyerang. Meskipun si Feng berhasil memblokir mereka, serangan itu membuatnya terbang berulang kali. Sangat cepat, HP-nya turun di bawah ambang batas 50%. Apakah pria tua itu benar-benar manusia? Blue Phoenix terdiam ketika dia menyaksikan pertempuran berlangsung. Yang lain mungkin tidak memahami betapa kompleks dan rumit serangan kombinasi Sirius, tetapi dia bisa. Selain itu, dia bahkan telah mencoba teknik ini sebelumnya. Saat ini, dia hampir tidak bisa menggabungkan dua serangan menjadi satu. Menambahkan bahkan satu serangan ke kombinasi akan meningkatkan kesulitan teknik secara eksponensial. Meskipun serangan kombinasi dapat meningkatkan daya tembaknya dengan sangat, teknik ini menempatkan beban yang sangat berat pada konsentrasinya. Setelah 3 penggunaan, ia tidak punya pilihan selain masuk ke mode tidur. Sebaliknya, Sirius tidak hanya mampu menggabungkan 6 serangan, tetapi ia juga bisa menyerang lebih dari selusin kali. Brad, kamu benar-benar tahan lama. Kamu adalah orang pertama yang bertahan begitu lama melawan langkah ini. Namun, sekarang setelah kamu menggunakan skill yang meningkatkan kekuatan serangan kamu, serangan berikutnya tidak akan berakhir hanya dengan terbang melintasi ring. Sirius tertawa. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari suatu domain? Ketika si Feng menyaksikan pisau yang menyala melesat ke arahnya lagi, dia akhirnya menyadari jarak antara Sirius dan dirinya sendiri. Meskipun atributnya lebih unggul, Sirius melampaui dia ketika datang ke aplikasi skill. Para ahli di Realm of Refinement mungkin bisa mengerahkan 100% dari kekuatan tempur mereka, tetapi orang tua sebelum dia bisa mengerahkan lebih dari itu. Namun, pertempuran ini juga membantunya akhirnya menyadari apa yang perlu dia upayakan. Untuk bertarung melawan monster tua sepertimu, aku benar-benar beruntung, si Feng bergumam. Bibirnya melengkung membentuk senyum ketika dia melihat pedang putih cemerlang itu terbang lurus ke arahnya. Untung, Sirius terdiam sesaat ketika dia mendengar si Feng bergumam. Dia tidak mengira si Feng akan menjadi masokis. Si Feng tiba-tiba merilekskan tubuhnya sebelum mengencangkan cengkeramannya pada Killing Ray. Pembebasan bilah. Senjata yang dia pilih tidak lain adalah pedang suci pembunuh Rai. Efek Blade Liberation akan berubah tergantung pada kualitas pedang target. Dalam contoh sebelumnya, ketika dia menggunakan Abyssal Blade sebagai pedang target, strength dan agility-nya meningkat sekitar 90%. Sementara itu, membunuh Rai adalah senjata berkualitas lebih tinggi daripada senjata sihir. Si Feng instan mengaktifkan Blade Liberation, cahaya biru mengelilingi tubuhnya. Dengan ayunan ringan lengannya, Killing Ray di tangannya berubah menjadi sambaran petir yang merobek udara menuju pedang api putih.